Oke, kita lanjut ya. Iya, Pak. Jadi tadi saya sebagian sudah ngasih pada Anda tentang penggunaan apa karakter yang itu tadi, left dan right tadi, left ya, Agustus. Nah, selain left ada juga kalau misalnya mengambil paling belakang, misalnya ini saya mengambil 3 digit dari angka 07 ini 2 digit dari belakang. Yang ada 2007 ini saya ambil, maka dengan menggunakan right ya, right. Oh ini dia angka 3 digit di belakangnya. Saya minta angka 3 digit di belakang, koma 3. Maka dia akan dapatkan 3 digit angka. Di sini 760, 816 dan seterusnya. Nah, kalau mau ngambil nilai di tengahnya, misalnya saya mau mengambil nilai di tengahnya dari nama kota ini. Setelah huruf ketiga, berarti huruf keempat. Saya ambil 3 digit. Jadi den di sini kan, den pasar, den nggak dipakai pasarnya yang saya ambil, atau 5 digit di belakangnya. Maka bagian tengah yang diambil sama dengan mid dalam kurung kan nama kota ini, toko, nama toko, koma, mulai dari berapa? Start number. Jadi mulai dari huruf keempat dan sebanyak 5. Ya, begini. Ya. Jadi kalau misalnya kita mau bermain-main dengan kata-kata, apalagi yang panjang, saya ambilkan kata-kata yang panjang. Pakai datanya laporan mahasiswa tadi aja. Di laporan mahasiswa ini saya mau ngambil nama tengahnya. Ini berarti mulai dari Aulia, Frandayana dan lain-lain. Nah ini mungkin lebih ini lagi, saya tambah 1 kolom aja di sini. Jadi saya mau dia huruf setelah spasi diambil. Berarti setelah spasi nggak bisa hitung kan kita bisa mencari berapa posisi dia setelah spasi. Itu dengan menggunakan kata-kata rumus len dari ini ya. Ini kalau ini berarti panjangnya panjang dari I2. Otomatis di situ 11 huruf. Ini adalah mencari panjangnya. Tapi panjang pada saat ini posisi dari spasi. Maka posisi dari spasi itu kita bisa menggunakan kata-kata find sama dengan find. Saya copy saja ini biar nggak terlalu besar filenya. Saya taruh di sini. Jadi di sini ini tadi adalah panjang dari isi sel. Kalau itu kita gunakan rumus LEN. Ya. Kalau kita ingin mencari posisi spasi berada di mana, spasi yang pertama, kita bisa menggunakan posisi huruf. Berapa? Itu bisa kita gunakan pakai find. Maka di sini tulis sama dengan find dalam kurung Putri Aulia, koma, cari kata-kata apa? Find text, carilah kata-kata find text, carilah kata-kata spasi atau huruf spasi. Ada teks Putri Aulia, mulai untuk start numbernya 1. Dia ada di posisi ke-6. Kalau kita lihat, kita hitung ya, P sampai T sampai I adalah posisi ke-5. Spasi di posisi ke-6. Sehingga kalau kita anukan posisi spasi, masing-masing sudah ada. Ya.
Nah, kita gabung dengan carilah kata-kata itu suku kata kedua. Maka kita bisa menggunakan meet kata-kata ini yang mulai posisinya ke berapa? Ke-6 adalah spasi, berarti posisi ke-7 itu merupakan posisi huruf A. Ya, jadi kita menggunakan di sini pakai menggunakan meet dalam kurung. Teksnya yang kita cari adalah spasi. Cara ngetik spasi adalah tanda petik, spasi tanda petik, koma, Putri Aulia, koma, posisi pertama. Jadi spasi yang pertama yang ketemu pertama. Oke, kurung tutup. Sepanjang berapa? Bebas panjangnya. Bebas panjangnya kalau kita tidak tentukan, misalnya kita tentukan 20 gitu ya. Udah 20, maka dia otomatis, ada yang kurang mana? Mid ini sampai posisinya 20 nggak mau. Posisinya 5 nggak mau. Sorry, ada yang salah di mana kan? A2,1. Carilah mid A2 spasi ditambah 1 apa nggak mau ya, start number. Oh, mid misal salah, ini harusnya find tadi ya, find posisi ketemunya kan 6. Kalau saya mau mulai dari A berarti ke-7, maka saya tambahkan 1, koma sepanjang 20 misalnya. Tapi besarnya ini adalah 20 nantinya. Oke. Kalau kita ukur berapa panjangnya dia, panjangnya kata-kata Aulia adalah 5. Yang blank nggak dianggap, gitu ya. Ini saya klik dua semua. Nah, akibatnya apa? Ini Yusmina juga dianggapnya lengkap, Cynthia, Yusmina Pratiwi, Pranandia, dan lain. Untuk menghindari ini, maka yang di 20 ini kita ganti juga. Cari lagi spasi pada posisi A2, ya. Tapi yang kedua, spasi yang kedua ditambah 1. Udah, nggak usah ditambah 1. Jadi panjangnya adalah sorry, ini masih harus dikurangi pakai rumusnya yang salah. Kalau gini masih kurang. Jadi harusnya carilah panjang huruf dalam kurung A2 dikurangi dengan posisi ini. Panjang huruf dikurangi dengan posisi spasi kedua. Enter. Masih salah. Ini spasi kedua, saya cari dulu ini berapa angkanya. Nah, biasanya kita cobanya gitu. Kita coba aja yang bagian ini, bagian yang rumus kedua ini kita taruh di sebelahnya. Kalian ini berada di mana? Jadi memang harus hitung dulu ya. Namanya juga ini ya, rumus ya. Dia posisinya 22, harusnya bukan 22. Dia harusnya adalah panjangnya huruf Aulia ini kan yang diminta. Berarti panjang huruf Aulia itu kita cari sampai dari posisi kedua sampai posisi pertama. Oke. Berarti di sini saya salah, harusnya bukan line tapi find ini untuk mengurangi find yang ini. Carilah ini dikurangin darilah ini. Find A2 kurung tutup kurang. Find A2 pada posisi kedua
kurangin find A2 pada posisi ke-1. Find A2 find spasi di A2 posisi kedua dikurangin find A2 di posisi ke-1. Kita cek di sini dulu. Ini saja posisi kedua nggak ada kata dia, cuma 5. Oh, jika ada ya, jika tidak ada berarti nanti ada di ini tetap berada di 5, nggak ada di posisi ke-1, nggak ada. Kalau yang sebelahnya, oh maaf, saya salah rumus. Find A2, maaf. Saya harus nyari rumusnya dulu. Jadi carilah posisi A ini bukan di kedua, tapi dari mulai ke-7. Jadi posisi ini kita letakkan di sini. Find ini pada posisi pertama plus 1. Kebetulan dia Pak, hurufnya nggak ada. Ini hanya 2. Yang ketiga coba. Nah, yang kedua ada tuh ya. Yang kedua ada itu ya. Berarti kita tinggal di sini kalau dia error, nah, berarti ditambahin fasilitas lagi. If error, maka nggak usah besar panjangnya sama dengan itu. Wah, ini agak repot nanti deh. Nanti caranya ada lagi. Mungkin ada cara lain yang lebih cepat, yaitu Anda pecah saja dia. Ini saya hapus dulu ya. Nanti Anda membuat Anda juga pusing nanti. Saya cut saja, saya delete saja. Bisa nyari panjang, tapi di sini cari aja posisi yang kedua tadi. Kalau ini, tapi dia pokoknya setelah spasi, namanya baru dimuncul. Nama pertamanya nggak dipakai. Ini kebetulan namanya cuma 1, makanya dia error. Ya. Kalau namanya cuma 1, nggak bisa dipecah. Oke, kalau gitu ada cara lain, yaitu dengan menggunakan, kita menggunakan pemecah nama dengan data text to column. Delimited with spasi. Finish. Nah, Aulia, Prananda akan terpecah sendiri dia. Ya. Yang namanya 4 ya ikut 4 dia nanti. Saya ulang ya. Di sini kalau ingin ini harus saya tambah dulu kolomnya karena dia ada yang namanya 4 kan. Mungkin ada yang namanya 5, nggak tahu saya. Biasanya nggak ada, namanya cuma sampai 4. Saya tambah 1 kolom. Saya klik di sini, kemudian ke data, text to column, pecahlah dia berdasarkan spasi. Next, finish. Jadi nama tengah, nama ini, dan lain-lain. Sudah otomatis dia terpecah masing-masing. Ya. Kalau pakai rumus itu bisa saja, tapi memang memerlukan harus menghitung dulu. Oke. Itu adalah pemecahan kata. Kemudian menggunakan kata-kata hasil hitungan, saya ambil file lain. Misalnya ada hasil dari ini. Nah, angka ini ingin dinyatakan dalam bentuk harus diproduksi sebanyak gitu ya, langsung menjadi kata-kata yang ini. Maka kita sambung dengan ini, dengan kata-kata ini, seandainya kita gabung saja ini dulu ya. Hasilnya adalah sama dengan kata-kata ini. Hasil diproduksi sebanyak ini, sebanyak berapa? Jadi kita sambung dengan N, angka ini, tapi supaya dia ada jarak,
maka kita tambahkan spasi. Cara angka ini, tapi angka ini kita jadikan teks dulu. Teks, dalam kurung, ini, koma, format. Format teks itu bermacam-macam, Anda klik di sini, nanti Anda munculkan formatnya seperti apa, di help-nya bisa, dengan di function sini. Jadi, formatnya seperti apa? Kalau spesifik format itu, format teks itu bisa contohnya pagar, koma, pagar, koma, 0 misalnya gitu ya. Ini nanti akan desimalnya dihilangkan. Oke. Ya. Kemudian saya tambahkan lagi dan kata-kata yang di bawahnya agar terjadi break even point. Nah, ini nggak ada jarak, karena apa? Kita nggak memberikan jarak. Jadi supaya ada jaraknya, ini bisa saja kita tambahkan di formatnya, ya, atau kita tambahkan tanda petik lagi, ya. Bentuknya seperti ini. Kata-katanya langsung otomatis jadi menjadi seperti pernyataan. Jadi harus diproduksi sebanyak 5.441 agar terjadi break even point. Perlu komanya juga. Ya, komanya kamu tambahkan saja di sini. Tambah komanya 2 digit misalnya. Pakai pagar. Ini titik. Hingga 50.441.36 agar terjadi break even point. Nah, walaupun ada juga ini dirubah menjadi kata-kata yang semua kata-kata nanti pakai fungsi terbilang, itu pakai Visual Basic Application. Nah, kemudian dari penggunaan fungsi teks tadi, semuanya itu sebetulnya ada di sini. Cuman untuk orang jarang mau menggunakan karena ribet katanya. Di sini ada find tadi kan, ada land, ada left, ada mid, ada right, ada repeat. Bagaimana cara menggunakannya? Klik aja repeat ini, kemudian kamu tanya help, fungsinya apa? Jadi repeat text number time. Jadi kalau misalnya membuat bintang strip, bintang ini, jadi di sini kalau misalnya saya tambahkan di Excel-nya tadi, kiri kanannya saya tambahin bahwa ada tanda ininya, repeat, tanda petik, bintang, strip, 8 itu. Bintang, strip sebanyak 3 kali, dan ditambah itu di belakangnya juga sama. Saya copy saja sampai ini, copy, dan ini tapi dibalik, strip bintang, strip bintang. Oke. Sehingga bentuknya menjadi seperti ini. Tinggal menambah jarak atau tidak, Anda bisa atur aja sendiri. Oh, bintang semua juga bisa. Saya ganti bintang semua. Bintangnya jadi ada 6. Nah, fungsi-fungsi yang teks, kemarin indeks sudah. Kalau untuk financial, di sini fungsi financial banyak sekali. Ada penyusutan, ada ini. Kalau saya harus mengajarkan semua ini, nggak selesai setahun ya. Nanti ya, ada IRR, ada nominal, and period, dan lain-lain. Sebagian sudah pernah saya sebutkan. Oke. Kemudian fungsi tanggal, ya, fungsi lookup tadi, indeks, termasuk indeks di sini.
kemudian fungsi matematika, dan fungsi lainnya ada statistik, ada engineering, ada fungsi 3 dimensi, fungsi informasi. Kalau tanya sel ini isinya apa, gitu, cancel dulu. Sama dengan sel dalam kurung isinya ini apa. Sel reference info sel, klik di sini info type-nya misalnya satu itu apa, 2 apa, Anda cari di sini referensinya, referensinya info type, address, kolom, konten, file name, format, parenthesis, prefix, dan lain-lain. Ukuran lebarnya misalnya byte, jenisnya, dan seterusnya. Maka di sini kita inikan saja, misalnya alamatnya, fungsi address, kemudian referensinya sel ini. Jadi sel itu ada di A19. Itu di more function ini. Ada fungsi web, ada fungsi compatibility, dan seterusnya. Oke, jadi formula ini penting. Yang berikutnya adalah memberikan nama. Nah, kalau seperti ini, kemarin sudah saya akan beri nama, tapi ini saya bilang, oke, saya maunya ini dikasih nama harga. Maka saya pakai define name, seluruhnya saya blok dulu. Define name, ya, sorry, bukan define name. Create name from selection, artinya dia akan diberi nama ini. Oke. Kemudian saya bilang sama dengan harga. Dia ada bentuknya label harga. Enter. Kalau misalnya sama dengan harga kali permintaan. Oke, sekian nilainya. Saya tidak, dan ini berlaku untuk semua di semua tempat. Saya taruh di sini sama dengan harga kali permintaan kali dibagi misalnya kali 100 dibagi 100. Harga permintaan, dan Anda bisa tulis di sini harga sama dengan jadi ini permintaan dibagi harga atau dikalikan harga, berarti jumlah pembelian penjualannya. Nah, pajak kali 0,1%, kali 10%, 0,1. Berarti pajaknya sekian. Tulis di sini pajak. Kemudian di sini juga sama, saya mau kasih nama pajak ini adalah pajak. Maka di sini saya cukup bisa langsung define name pajak. Oke. Saya kembali ke sini. Pajak sama dengan tinggal dikasih formatnya. Formatnya sama dengan di atasnya. Cukup bisa menggunakan namanya format painter. Ini karena permintaan dia angka, ya sudah biarin saja. Bukan rupiah. Itu tadi di formula dan name ini. Kemarin trace presidential formula sudah ditunjukkan. Saya kembali ke data. Nah, di data ini kita bisa mengambil data. Saya ambil data dari website, dan kemarin sudah saya ambilkan. Ambil data dari website. Websitenya apa? Anda bisa cari. Saya mau nyari misalnya saham.
harian. Data harga saham harian, ini kalau ada seperti ini, yes saja nggak apa-apa. Data harga saham harian, dunia investasi, yes saja, oke, nggak masalah. Maka dia akan menunjukkan, ini loh saham, harga saham sekarang. Dan ini bisa klik yang kuning ini, klik yang kuningnya, yang tanda ini, apa namanya, yang ini kalau diklik jadi hijau, berarti itu yang terpilih harusnya. Saya agak perbesar saja biar ini. Kalau misalnya susah, udah klik aja semuanya gitu ya. Ini di sini dunia saham, tapi nggak tahu ini mintanya di download, nggak apa-apa lah, saya nggak mau download, ini aja saya import. Oh dia tidak nggak mau dia. Oh ini dia. Jadi sampai hijau gini ya, baru bisa diimpor. Taruh di sini misalnya, atau dari website baru klik OK. Maka connection BII getting data. Nah, kita punya data yang cukup lengkap sudah. Lihat transaksi saham dan seterusnya. Mana yang mau dipakai tinggal ada. Ya, ini tanggal berapa? Anda bisa cek nanti tanggalnya. Kemudian ini biasanya saya tambahkan satu baris. Di sini saya kasih keterangan tentang data ini tanggal berapa. Oke, data ini saya nggak mau, saya delete aja. Oke. Berdata yang lain, insert dari data, get data from web, itu tadi sama. Dan misalnya kita nyari data tentang harga barang Indonesia. Yes, oke. Situs jual beli online BPS. Dia akan lari ke BPS dan itu kita bisa ambil datanya. Kebetulan sekarang BPS sudah menyediakan data dalam bentuk Excel. Kalau zaman dulu ini sangat penting sekali saya ambil data dari tampilan yang ada di dalam BPS. Kalau sekarang sudah punya data yang ini, tapi dia bilang, oke, ini harga daging ayam tanggal 2004 dan seterusnya. Oke, klik. Masih nunggu ya. Klik to select, klik. Nah, import. Taruh di A1. Kita tunggu sebentar, nggak terlalu lama kok, tergantung koneksi tentunya ya. Jadi langsung kita punya data harga tahun 2004. Nah, kita bisa membuat, oh kalau begitu saya buat aja ini adalah dengan grafik. Recommended saja dulu, cari, oh nggak ada, kata dia, all chart saja deh. Bagaimana kalau saya buat seperti ini? Nggak ada, ini nggak ada. Oh rupanya dia datanya nggak ada, bukan angka. Ini adalah bentuk teks. Nah, kalau terjadi seperti ini, maka cara satu-satunya adalah buanglah spasinya dulu. Ya, ini kan ada 34, ini bukan angka, ini adalah tabel. Tapi sebelum buang spasi, komanya ganti dengan titik. Maka kita ganti dulu koma dengan titik. Pakai fasilitasnya Excel. Semua replace koma dengan titik. Replace all. Oke, spasi dengan tanpa apa-apa, tanpa spasi. Replace all. Oke. Plus. Kok nggak mau deh. Oh enggak, bukan spasi ternyata. Replace
spasi dengan tidak ada. Oke, rupanya dia bukan spasi. Oke, kita cek dulu. Apa sih isinya di sebelah ini? Kita cek di sini. Kita blok saja ini. Copy. Kemudian replace dengan yang kita tadi copy kan, paste di sini, replace all. Oh, rupanya nggak mau. Kalau begini kita harus ubah dia menjadi yang teks dulu, yaitu ini kan 34 spasi 354. Nah, kita ubah menjadi value sama dengan value dari ini. Nggak cocok juga, berarti datanya memang nggak benar. Data yang ditampilkan itu ada karakter yang kita tidak tahu. Kita bisa cek sama dengan CHR, karakter serikar dari ini. Angkat ASCII. ASC dari tengah. Saya harus mencari dulu apa ini karakternya. Ya. Bagian apa namanya, dari 3 dan 4 itu berarti huruf ketiga, angka ini B3, mulai ketiga 1 spasi. Satu huruf. Nggak ada, ya. Nggak asli. Saya cek AFC, change full wide double type character and single bit, use double bit PCBS. Oke. Ada fungsi lain nggak? Kita cari formula. Fungsi text, Unicard, Unicode, return number code. Nah, Unicard. Nggak ketemu. Kasih apa sama ini? Nah, ini nyari-nyari ini akan memang biasanya membutuhkan waktu dan ngulik memang harus. Kalau saya cari aja sama dengan left dari ini 2, benar nggak? Oh iya. Jadi langsung aja kalau itu left ini, kemudian itu kan setelah 2 digit atau 1 digit, nah, berarti kita sambung dengan berikutnya, bagian tengahnya, bagian akhirnya sepanjang berapa digit saja. Right, dalam kurung ini sepanjang dikurangin dengan 3 digit, panjangnya saya pisah dulu. Ini sama dengan bagian kanan dari ini sebanyak berapa, nggak tahu dulu. Panjang keseluruhan panjang ini dikurangin panjang ini dikurangin panjangnya yang 34 ini, kurung buka, ini ditambah 1. Nah, ketemunya kok di 4, berarti jangan ditambah 1, di pas aja. Ini dikurangin 1. Oke, berarti ini tinggal sambung aja. F2 ini saya copy saja, yang ini right ini. Kemudian di sini F2 dan sebelahnya dijadikan nilai.
Nggak mau dia, nakal dia. Kok nol? Kiri, oh kirinya tadi 34. 34, oke benar. Kalau ini buang dulu, tabungnya di luar aja. Jadi sama dengan ini dan ini. Ah iya. Jadi memang harus menggunakan kolom lain. Oke. Ketemu semua? Sehingga kita tahu ini angkanya. Ini ada jaraknya enggak? Oh, ada jaraknya tuh. 2, 1, 3, 4, 3. Coba nilainya berapa? Value itu merubah teks menjadi menjadi angka. Ini masih salah rumusnya. 9 berarti dia panjangnya adalah 2, ini harusnya enggak 2, panjangnya, jadi ini harus merubah di sini saja. Bukan 2, tapi panjangnya sampai dengan carilah spasi tadi dari mulai 1. Burung tutup, karena di posisinya 3, maka saya kurangin 1. Kurung tutup min 1, dan ini, koma 1, kurungin, carilah ini nggak usah dikurung 1 sampai dengan 3. Ini kan berarti jumlahnya 3. Kalau ini, nilainya begitu. Kalau dia carilah ini, position, spasi, oh dia bukan spasi ya, nggak ketemu dia, bukan spasi dia, entah apa itu, nggak ngerti juga. Saya nggak ngerti juga. Jadi harus cari, nanti harus dicek lagi. Udah, nanti aja urutannya itu. Yang penting ini sudah kelihatan seperti ini, tinggal ini aja nanti dirubah. Kalau tinggal 1-2 angka ini, nggak masalah. Ini 9, oke, Anda tinggal merubah saja. Tapi setidaknya Anda sudah terbantu sekian banyak datanya. Entah kenapa dia 28. Oke, ini adalah teknik untuk mengejar data dengan menggunakan teks tadi. Oke, kita lanjut ke sebelahnya adalah data validasi. Ini saya lupakan dulu ya. Tapi Anda bisa menggunakan left, right, dan tadi untuk memecah-mecah dan seterusnya. Di sini tadi kita kembali lagi ke database-nya, contoh pivot table yang tadi. Oke, kalau untuk yang kemarin kita sudah ini kan di data validation. Sekarang ini sama data validation. Data validation itu banyak sekali fungsinya untuk ininya. Contoh di sini kan, karena dia untuk mencegah input yang salah, Anda bisa gunakan ini diganti dengan ada any value, ada whole number. Kalau kita pakai whole number, ya, maka kita bilang antara tahun 2000, misalnya data itu hanya tahun 2005 sampai tahun 2021. Kalau ada orang memasukkan atau jangan 2021 lah, jangan 2005 lah, dari 2019 sampai 2001. Ya, ignore blank. Kalau blank nggak usah dianggap. Kalau blank nggak boleh, harus ada isinya. Maka ignore blank pun kita klik di sini. Jadi pakai angka bulat antara 2019 sampai itu. Oke. Kalau Anda tetap isi ini 2007,
dia akan salah. Tapi kalau Anda isi di 2019, maka dia akan benar. Kemudian di sini, atau ini 2021, 2021. Oke. Apa namanya, yang berikutnya Anda juga bisa juga, ini di data validation error masalah, ini 2021. Kalau orangnya salah nulis, dia akan marah ini komputernya. Jadi tujuan Anda akan tercapai dengan ini untuk mencegah orang berbuat salah. 2020. Oke, saya urut saja. Ini biar gampang. Short largest yang 2021, 2007 ini 2021. 2007 semua ganti dengan 2021. Ini 2006 menjadi 2020. Nah, mengcopy sebaiknya yang ada validasinya. Kalau Anda mengcopy dari sini, maka validasinya akan hilang. Ya, 20 ini 2019. Oke, ini yang dengan whole number. Nah, kalau dia bentuknya teks, maka kita bisa validasi dengan menggunakan list. Di list ini, Anda bisa tuliskan di sini. AGS, Agustus, kemudian, mulai dari bulan Januari, Jan, Feb, Maret, APR, Mei, Jun, Jul, Agustus ya, September, Oktober, OCT ya, bukan OKT, November, date. Oke. Nggak boleh kosong. Dan in cell drop down, maka di ujung kirinya akan ada bentuk panah. Kalau enggak, ini enggak dulu, oke. Maka di sini Anda tidak akan ada pilihan. Tapi kalau saya ganti dengan tadi in cell drop down, dia akan muncul ini. Jadi ini kita bisa ganti menjadi Agustus, Maret, ya. Atau Anda tulis Jan gitu aja. Nanti dia akan otomatis apa namanya, selesai. Maret itu benar, masih benar. Kalau Juni dia salah nanti. Oke, kenapa kok Juni salah? Klik aja di sini. Ini cancel dulu. Klik di sini Juni. Ya, Juli, Mei, dan seterusnya. Jadi yang Juni, Juli, Agustus, Maret itu juga harus diganti semua, gitu ya. Tapi ini, dan kalau tidak diganti, Anda perhatikan di sebelah kirinya ada tanda biru. Ini berarti datanya salah masukin, katanya. Kalau Anda klik di sini, apa namanya, diperiksa di formula error checking, maka akan kelihatan display errornya. Oh, dia harusnya masukkan dalam list, katanya. Jadi inilah kegunaannya. Nah, Anda kopikan aja dari yang sini. Terus, atau Anda tulis out, selesai, ya nggak masalah. Ini juga tergantung Anda. Karena azan, maka saya hentikan dulu. Saya turn presentation off.